Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya, Muhammad Restu Widodo, guru matematika di SMP Negeri 4 Tanah Tidung, yang saat ini menjadi peserta Latsar CPNS Angkatan 44 Kabupaten Tanah Tidung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai manajemen ASN, Whole of Government atau WOG, dan pelayanan publik, di mana pada materi agenda 3 itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen ASN, yang kedua, Whole of Government, dan yang ketiga adalah pelayanan publik. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras, dan mengikuti perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi 2. Yang pertama, PNS, yang kedua, P3K. PNS adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat menjadi pegawai tetap oleh pejabat pemerintah untuk menduduki jabatan tertentu dan memiliki NIP atau nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang sesuai kebutuhan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedudukan dan fungsi ASN. Kedudukan ASN merupakan unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Hak-hak dan kewajiban PNS dan P3K. Hak-hak PNS itu ada 5. Yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan hukum. Kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak-hak P3K atau PPK, yang pertama, gaji dan tunjangan. Kedua, cuti. Ketiga, perlindungan. Keempat, pengembangan kompetensi. Kewajiban PNS dan P3K antara lain setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, menunjukkan integritas dan keteladanan. Keenam, menyimpan rahasia. Ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kode etik dan perilaku ASN. Kode etik dan perilaku ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana kode etik dan perilaku ASN sebagai berikut. Pertama, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, jujur, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan dan yang menyangkut kebijakan negara. Selanjutnya,
menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan dinas, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan dan mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit dapat diartikan dengan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Sedangkan mekanisme pengelolaan ASN adalah kebijakan dan praktek dalam pengelolaan aspek manusia atau SDM organisasi termasuk dalam hal pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Dalam mekanisme ini terdiri dari mekanisme PNS dan mekanisme P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, serta sistem informasi. Kelembagaan dan jaringan sistem merit dalam pengelolaan ASN itu ada dua. Yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan Kemenpan RB. Sekarang kita memasuki materi kedua, yaitu mengenai What of Government. Apa itu What of Government atau biasa disingkat WOG? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Bentuk dari What of Government terdiri dari 4. Yang pertama, Integrating Service Delivery, yaitu proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi, yaitu koordinasi pemerintahan secara horizontal. Yang ketiga, Integrating Regulation Governance, yaitu kontrol politik dan otonom administrasi. Yang terakhir, Culture Change, merupakan budaya organisasi. Manfaat WOG. Beberapa manfaat dari WOG yaitu untuk meningkatkan: pertama, efisiensi; kedua, sharing informasi; selanjutnya, lingkungan kerja; keempat, daya saing; 5, akuntabilitas; dan terakhir adalah keterpaduan kebijakan. Sedangkan keuntungan WOG itu berfokus pada outcome, berimplementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, akan tetapi lintas instansi, mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin akan berkembang lebih jauh. Yang terakhir, membuat pemerintah mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Sedangkan pendekatan WOG itu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk gugus tugas, membentuk lembaga koordinasi khusus, dan koalisi sosial. Materi terakhir mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan di daerah, dan di lingkungan BUMN, BUMD, dalam bentuk barang dan ataupun jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Unsur-unsur penting dalam pelayanan publik itu ada 3. Yang pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Kedua, penerima pelayanan atau pelanggan. Yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima penerima layanan. Prinsip-prinsip pelayanan publik itu ada: yang pertama, aksesibel,
Yang kedua, partisipasif. Yang ketiga, transparan. Keempat, responsif. Kelima, tidak diskriminatif. Keenam, mudah dan murah. Ketujuh, efektif dan efisien. Dan terakhir adalah akuntabel. Pelayanan publik di Indonesia dicirikan dengan persoalan sebagai berikut. Pertama, biaya yang mahal. Kedua, prosedur sulit dipenuhi dan berbelit-belit. Yang ketiga, pemberian layanan tidak ramah. Yang keempat, diskriminatif dan tidak transparan. Yang terakhir adalah tidak responsif dan ditandai praktik KKN. Sedangkan dalam prinsip-prinsip pelayanan prima adalah sebagai berikut. Pertama, responsif terhadap pelanggan. Kedua, membangun visi dan misi pelayanan. Ketiga, menetapkan standar pelayanan. Keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai. Yang terakhir adalah pemberian apresiasi kepada pegawai. Sikap pelayanan digambarkan melalui 7P. Passionate atau sangat bergairah, progresif, cara terbaik, proaktif, antisipatif atau proaktif, prop, tanpa kecurigaan, partis, penuh kesabaran, proporsional, tidak mengada-ngada, dan fungsional, tepat waktu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen ASN, Word of Government atau WOG, dan pelayanan publik. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari diri saya sendiri dan tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.